Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Al-Quran menyatakan bahwa keturunan yang dilahirkan dapat menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta dan anakmu dapat menjadi fitnah dalam hidupmu. Kita berlindung kepada Allah agar keturunan kita, anak-anak didik kita jangan sampai menjadi fitnah bagi keluarga dan masyarakat. Kemungkinan yang kedua, firman Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak menjadi hiasan hidup dunia. Memang hiasan paling bermanfaat untuk dipandang mata, belum mendapatkan manfaat yang optimal. Maka dari itu target di pesantren bukan untuk melahirkan anak didik yang menjadi hiasan, tetapi justru targetnya seperti dalam doa di firman Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami dan keturunan kami keturunan yang menjadi sedawar dini, penyejuk hati dan keluarga. Inilah target dari pendidikan yang ada di pesantren Misnul Ulum, demikian juga pesantren Al-Manar yang ada di Medan. Tentu untuk itu bermacam usaha kita lakukan sehingga wali santri yang menitipkan anak, mempercayakan anaknya tidak akan kecewa di satu saat nanti. Kehidupan kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Dimulai dari alam ruh, pindah ke alam rahim. Dari alam rahim, pindah ke alam dunia. Dari alam dunia, pindah ke alam barzakh. Dari alam barzakh, pindah lagi ke alam mahsyar. Akhirnya sampai kepada finish perjalanan alam akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itulah yang terbaik ke alam-alam sebelumnya. Mengenai alam arwah tidak ada yang tahu di mana berada. Maka pembahasan kita mulai dari alam rahim. Janin dalam rahim pada biasanya 9 sampai 10 bulan. Dan selama dalam rahim, janin itu berhubungan erat dengan ibunya yang mengandungnya melalui tali pusat atau plasenta. Lewat tali pusat janin bernapas. Lewat tali pusat janin merasakan sari makanan yang dimakan ibu. Bahkan lewat tali pusat janin memiliki perasaan yang sama dengan ibu. Bila terganggu tali pusat itu, ada kemungkinan anak bisa meninggal di alam lain. Setelah 9 sampai 10 bulan, janin lahir ke alam dunia. Betapa bahagianya orang tua waktu anak itu lahir. Pendidikan anak dalam rahim sudah dimulai dengan cara memberikan kasih sayang oleh suami pada istri yang sedang hamil, memberikan makanan yang halal dan bergizi, dan yang makan bukan saja ibu yang mengandung, tapi justru janin yang ada dalam rahim. Si ibu yang sehamil dianjurkan banyak mendekatkan diri kepada Allah lewat doa dan sujud. Diharapkan suatu saat akan melahirkan anak-anak yang simahum fi wuduhim min athari sujud. Setelah lahir ke muka bumi, digunting dari pusat janin oleh dokter atau bidan. Terputus hubungan anak itu dan ibunya ditinjau dari segi anatomi. Tapi Allah membina hubungan lain melalui air susu selama 2 tahun.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman yutimmu radha'ah. Setiap ibu wajib menyusui anaknya selama 2 tahun kalau dia ingin menyempurnakan susuan itu. Bergantian ayah ibu menggendongnya, bergantian ayah ibu mengantarkan ke sekolah. Inilah harapan dari setiap orang tua sesaat akan menjadi keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Bapak para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan, "Adarallahu limri'in akhara ajalahu ila 60 sana." Allah punya alasan memanjangkan usia manusia rata-rata 60-an tahun. Oleh ahli psikologi agama dibagi masa 60-an itu mulai masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Pada masa kanak-kanak tentu pendidikan itu hanya berlangsung di ruang keluarga, belum ada ruang kelas. Maka demikian orang tua sangat besar tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anak yang masih dalam keluarga itu. Pesantren baru menerima anak itu di masa yang kedua, masa remaja. Tentu berbeda pendidikan di pesantren dan di sekolah. Di sekolah ada ruang kelas dan ada ruang keluarga di waktu anak itu pulang. Tapi di pesantren 24 jam anak di asrama. Dan demikian cukup besar beban yang dibebankan kepada majelis guru. Karena guru harus mendidik anak tersebut mengganti orang tua selama 24 jam. Di ruang asrama dan di ruang kelas. Dan demikian pesantren memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan anak didik yang mandiri, anak didik yang diharapkan orang tua menjadi qurrata a'yun. Apa yang dipersiapkan oleh pesantren dan sekolah-sekolah yang berbentuk boarding school? Yang pertama, dipersiapkan guru-guru yang ikhlas yang dapat menggantikan orang tua anak yang telah diantarkan ke sekolah. Tentu guru tersebutlah guru-guru yang sangat profesional. Dan guru menyiapkan berbagai macam silabus dan kurikulum. Kurikulum tersebut seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, "Allimu auladakum li zamanihim wa laysa zamanikum." Ajarilah murid-muridmu, anak-anakmu untuk menghadapi masa mereka, bukan menghadapi masa kamu. Karena terus akan terjadi perubahan-perubahan di masa depan. Tentu masa depan anak berbeda seperti yang sudah kita hadapi. Kemudian ada ungkapan orang Arab, "Khatibin nasa bihasabi uqulihim." Bicaralah manusia pada manusia menurut tingkatan kemampuan daripada manusia tersebut. Dengan demikian tentu berbicara dengan anak yang masih kelas 1 berbeda dengan anak yang tingkat aliyah. Apalagi anak-anak yang sudah mau menyelesaikan pendidikan pesantren. Selanjutnya, guru harus berlaku adil pada anak-anak di asrama. Berlaku adil kepada orang tua yang datang. Jangan sampai di pesantren kita bila datang pejabat dielu-elukan dan dipuji-puji. Tapi bila datang orang tua murid yang tidak mampu, tidak berapa diperdulikan. Yang paling utama, guru harus mempersiapkan program agar anak didik cinta pada alma maternya pada waktu dia tamat. Di samping mempersiapkan anak didik setelah tamatnya mandiri, karena pesantren bukan menyiapkan pegawai negeri. Ingat panca jiwa pesantren. Kita bukan mempersiapkan ASN. Kita bukan persiapkan pegawai pemerintah, tapi kita mempersiapkan orang-orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Apabila guru berhasil dalam mendidik anak-anak di pesantren,
tentu pada hari wisuda berlakulah firman Allah di surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka dan pasangan mereka di hari akhirat nanti mendapat pujian Allah karena berhasil mendidik anak-anaknya, dan Allah mengatakan salamun, selamat, Anda tak berhasil mempersiapkan keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Bila di akhirat nanti Allah yang mengucapkan selamat, maka pada hari wisuda nanti teman-teman orang tua anak didik itulah yang mengucapkan selamat pada orang tua di waktu anaknya di wisuda. Pasti teman-teman orang tua mengatakan, selamat Pak, anak Bapak telah berhasil di wisuda dan kemampuan anak Bapak mungkin mampu untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri nanti. Bila ingin kita melahirkan seorang dokter, kalau di SD ada 100 murid SD, taman SMP yang bermutu paling-paling 60 orang, waktu SMA tinggal 30. Waktu testing di kedokteran 20 orang, yang lulus baru 1 orang. Bayangkan dari 100 hanya mendapatkan seorang dokter, itu pun belum spesialis, baru dokter umum. Kalau kita mempersiapkan seorang engineer, berapa ratus kita persiapkan di SD, dan berapa tahun kita harus menunggu untuk melahirkan seorang insinyur atau seorang arsitek. Bayangkan kalau kita mempersiapkan seorang ulama, berapa ribu di tingkat ibtidaiyah, berapa ratus di pesantren, dan berapa yang jadi ulama, berapa puluh tahun kita harus menunggu. Betapa cukup lama kita mempersiapkan mereka itu. Ulama tentu berbeda dengan jenderal. Kalau di lapangan-lapangan Kodam sering tertulis patah tubuh hilang berganti, tapi kalau patah seorang ulama menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan ganti. Dan demikian kata-kata itu tidak cocok diperlakukan untuk melahirkan seorang ulama. Majlis guru yang saya sayangi, di pesantren kita banyak anak-anak yang ayahnya aktif di Partai Aceh. Ada anaknya aktif di Partai Golkar. Ada anaknya, ayahnya aktif di Partai P3, Partai Gerindra, Partai PKS dan macam-macam. Maka oleh karena itu dituntut pada pimpinan pesantren, dituntut kepada majlis guru pesantren harus berlaku adil dengan tidak terlibat pada satu partai pun, agar nanti tidak membedakan antara anak satu partai dengan partai yang lain. Itulah yang dimaksud dalam panja jiwa pesantren, berada di atasan untuk semua golongan. Kita harus mendudukan sulit untuk bertemu antara program partai dan program pesantren kita. Yang kedua, kita harus membedakan seorang guru dan seorang sarjana pendidikan. Bisa saja dia sarjana pendidikan, tapi tak pernah menjadi guru. Pemerintah pun sekarang sudah membedakan yang disebut dengan guru yang sudah mendapat sertifikasi. Guru pasti menjadi contoh. Bahkan Rasulullah mengatakan, kun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an. Jadilah kamu orang yang berilmu di seorang guru. Kalau tak mampu jadilah seorang murid, tak bisa jadi guru, tak bisa jadi murid, minimal mustami'an, mendengar pun jadilah. Maka dari itu pada masyarakat sekitar pesantren kita sangat bermohon supaya mereka ikut menjaga pesantren, menjaga dari gangguan-gangguan orang yang tak bertanggung jawab. Di mana-mana suatu masyarakat yang berdirian dengan pesantren biasanya pasti akan terpenuhi nilai-nilai yang baik. Kita dari awal mengharapkan lahirnya pendidikan pesantren di Su'urum dapat membawa pengaruh pada masyarakat Palu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu jarang masyarakat Palu
itu yang memiliki sarjana apalagi tingkat master atau doktor. Tetapi pengaruh dari Misbahul Ulum sekarang kita menyaksikan cukup banyak sudah masyarakat Palu yang berpendidikan tinggi, bahkan sudah mendapat gelar doktor. Ini kita syukuri dan kita tetap menjaga jangan sampai Misbahul Ulum ini karena merasa tak nyaman dia akan pindah tempat. Seperti pindahnya Islam di satu daerah dan daerah lain. Dulu Islam sangat langka di Eropa, tapi sekarang dengan hijrahnya orang-orang Arab, orang Asia pindah ke Inggris, pindah ke Jerman. Sekarang justru Islam sama siap di daerah Eropa. Kita berharap nanti di desa Palu ini akan besar nilai Islam yang dapat membawa ke tingkat kuwatul Islam. Islam ini satu kekuatan yang diperhitungkan daerah kita ini. Pemirsa yang berbahagia, guru-guru yang kita persiapkan di pesantren adalah mereka yang sangat pilihan. Kita tidak mempraktekkan nepotisme. Kita menyerahkan satu pekerjaan pada mereka yang profesional. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza usida al-amru ila ghairi ahli, fantadhir as-sa'ah." Biar diserahkan satu pekerjaan bukan pada yang profesional dan bukan yang amanah, tunggulah kehancuran. Maka dari awal pendiri Misbahul Ulum sudah bertekad niat dalam ilmu manajemen disebut perencanaan. Yayasan tidak akan mencampuri urusan-urusan edukatif. Urusan edukatif kita serahkan hanya kepada direktur pendidikan. Setelah dipilih, yayasan hanya mengeluarkan SK sebagai guru. Tapi yayasan tidak pernah memaksa harus terima anak si A atau anak si B. Tapi tim seleksi itulah yang akan memilih guru yang terbaik. Dan guru itulah yang akan bertanggung jawab pada orang tua murid nanti segi mutu. Sedangkan yayasan hanya memikirkan tentang sarana, prasarana, dan hubungan dengan lembaga pendidikan tinggi, baik yang ada di Aceh atau di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Kita berdoa semoga cita-cita di pendiri Misbahul Ulum, cita-cita pendiri Al-Manar yang ada di Medan, cita-cita di semua pendiri pesantren modern yang ada di Aceh dapat tercapai dengan doa kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.